Puluhan warga di Kelurahan Kelangon dan Sumbang mengalami kesulitan suplai air dari PDAM ke rumah mereka. Gangguan aliran air PDAM sudah terjadi selama sebulan. Hal ini cukup ironis sebab sebagian rumah warga Kelurahan Kelangon, terutama dari RT 17, terletak tepat di belakang kantor PDAM Bojonegoro. Selain itu, konstruksi yang berlanjut juga menyebabkan beberapa kebocoran pipa air. Menurut Toto, terjadinya kesulitan air bersih dari air PDAM terjadi sudah lama. Toto mengatakan kesulitan aliran air PDAM di Kelangon sudah terjadi selama sebulan. Air sama sekali tidak mengalir ke rumah warga sehingga warga terpaksa memesan air kemasan galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk mandi, memasak, dan mencuci. Harus ada sudah berapa lama kira-kira PDAM nggak? Dia sebulan. Nggak keluar airnya atau gimana? Nggak keluar. ini kebur sendiri gitu. Ya, keputusannya kan dari mana dapat air. Kalau terus numpang ke teman yang lain kan gak enak gitu. Terus selama ini untuk memenuhi kebutuhan Air ya dari ngangsu ya, ambil dari galon-galon tuh apa beli Di air isi ulang gitu ya. Ya. sudah laporan. Terus tanggapan dari PDAM sendiri? Ya, alasannya ada proyek trotoar begini. Toto melanjutkan dirinya telah melaporkan masalah ini kepada PDAM. PDAM hanya beralasan aliran air terganggu akibat proyek pelebaran jalan. Padahal kampungnya berada tepat di belakang kantor PDAM dan jauh dari jalur pipa lokasi pengerjaan proyek. Karena banyak warga yang merasa jengkel, menurut Totok akhirnya mereka pada membuat sumur bor sendiri agar bisa beraktivitas untuk kebutuhan rutin. Sementara itu, Sujatmiko, tetangga Totok juga turut terdampak. Sujatmiko merasakan hal yang serupa, dia berencana mengarahkan massa ke kantor PDAM. Sebab menurutnya kita ini sebagai pelanggan PDAM yang memiliki hak untuk mengangkat masalah ini sebagai kritik terhadap PDAM. Sujatmiko juga harus kehilangan banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sampai dia meminta saluran air kepada warga lain, bahkan menggunakan air galon kemasan. Tentu cara ini tidak nyaman untuk dilakukan secara terus-menerus. Apalagi jika warga masih diwajibkan membayar tagihan PDAM di saat air PDAM tidak mengalir sama sekali. Ada berapa rumah, Pak? Ya, kalau di RT 17 itu lebih dari 10 rumah. Sebenarnya lebih dari itu 15 lebih karena layanan PDAM itu kurang bagus sehingga Wawancara belinya ya lebih sekitar 15, tetapi karena layanan PDAM yang kalau saya sebut kurang bagus ya, sehingga warga sekarang itu lebih memilih ngebor sendiri dan memutus untuk tidak berlangganan PDAM. Jadi ini sebenarnya juga merugikan PDAM, apalagi PDAM ini kan perusahaan umum daerah yang dia juga disuplai sama APBD. Jadi sebenarnya tidak murni dia bisnis oriented, tetapi juga ada bantuan dari APBD lah. APBD Bojonegoro itu kan tinggi sehingga kalau ngomong soal profesionalisme harusnya Bojonegoro dengan APBD yang tinggi juga harus profesional sehingga konsumen PDAM yang sudah percaya bertahun-tahun itu pelan-pelan jadi nggak mulai turun, punya hak untuk ngomong karena saya juga tiap bulan itu bayar sebagai pelanggan di perusahaan umum daerah ini. Jadi ini sebagai otokritik untuk perusahaan PDAM kedepannya juga lebih baik. Sampai sekarang ini 1 bulan lebih saya itu harus langsung ke tempat yang lain atau meminta air warga, tapi kan juga tidak bagus kalau terus-menerus itu saya lakukan. Untuk pembayaran itu, Pak, selain bayar pemakaian juga apa ada abonemen? Iya, ada perawatan, biaya perawatan itu kalau tidak salah 10.000 ya. Kalau terlambat itu kena cash. Kalau di atas kita bayar
tanggal 25 itu kena denda 5.000. Lah, pertanyaannya kalau PDAM pelayanannya kurang bagus, apakah ini warga juga dapat semacam kelonggaran, tidak bayar atau misalnya gini? Karena ini sudah sebulan lebih loh. Kalau ngomong soal profesionalisme, harusnya PDAM itu menjelaskan ke warga, menjelaskan ke pelanggan, sehingga kita lebih enak untuk pelayanannya. Jadi kira-kira itulah. Saya berharap PDAM itu kedepannya lebih bagus. Kira-kira itu. Selain RT 17 ini Pak, mungkin RT lain? Saya tidak bisa menjadwalkan apa RT tempat lain, enggak ya. Tapi di Sumbang itu warga juga ngangsu air ke tempat-tempat umum, atau bahkan kalau pernah saya lihat ada pipa yang bocor yang mereka kemudian warga ngambil air di sana. Itu tidak jauh di Sumbang daerah sana, sebelah timur kita. Karena itu, Jatmiko merasa kesal dan kurang adil jika warga tidak menerima keringanan beban biaya PDAM jika pelayanan PDAM tidak memuaskan. Setidaknya dirinya berharap PDAM dapat memberikan penjelasan konkret dan perbaikan layanan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Selain itu, Jatmiko mengaku kurang mengetahui apakah warga Klangon di luar RT 17 mengalami masalah serupa. Namun dia pernah mendengar bahwa warga di Kelurahan Sumbang juga mengalami masalah aliran PDAM serupa. Bahkan ada warga Sumbang yang terpaksa memanfaatkan air dari pipa PDAM yang bocor akibat pengerjaan konstruksi. Muhammad Nurkolis, Bojonegoro.